Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Bardamanik dengan NPM 21082600057. Di sini saya akan mempresentasikan mind map saya yang berjudul Membran Cell dari blog Cell Molecular Biology and Hematology. Yang pertama, saya bahas definisi dan juga fungsi membran sel. Membran sel merupakan batas antara bagian luar bagian dalam, berfungsi sebagai pengatur keluar masuknya zat dan pelindung sitoplasma dan pelindung sel dari lingkungan luar sel. Sifat membran yang kedua, saya membahas sifat membran sel. Membran sel memiliki sifat yang dapat digambarkan sebagai impermeable, permeable, atau semi-permeable, tergantung pada konteksnya. Yang pertama, dia ada impermeable. Membran sel umumnya tidak benar-benar impermeable karena sebagian besar molekul kecil dapat melewati membran ini. Namun beberapa bagian dari membran sel atau kondisi tertentu dapat menyebabkan impermeabilitas sementara. Misalnya dalam hal penyimpanan energi atau kondisi lingkungan ekstrim. Yang kedua, ada dia permeable. Permeabilitas penuh sangat jarang terjadi di membran sel, karena ini akan memungkinkan segala sesuatu untuk masuk dan keluar secara bebas, yang akan merusak homeostasis sel. Yang ketiga, ada dia semi-permeable. Sifat semi-permeabilitas adalah yang paling umum dan merupakan karakteristik utama dari membran sel. Ini berarti membran hanya memungkinkan molekul tertentu untuk melintas, seperti molekul kecil nonpolar. Contohnya itu dia oksigen dan air. Sementara kalau molekul lain itu dia ada ion dan juga molekul besar. Memerlukan mekanisme khusus untuk menyeberang, seperti melalui saluran atau pompa protein. Baru yang bagian ketiga itu ada struktur membran sel. Struktur membran sel terdiri dari berbagai komponen yang memiliki fungsi penting dalam mempertahankan integritas dan fungsi sel. Yang pertama ada dia glikoprotein. Glikoprotein adalah protein yang memiliki rantai karbohidrat terikat pada mereka. Di dalam membran sel, glikoprotein berfungsi dalam pengenalan sel, adhesi sel, dan juga sinyal antar sel. Kemudian yang kedua ada glikolipid. Glikolipid adalah lipid yang memiliki rantai karbohidrat terikat, terutama ditemukan di permukaan luar membran sel dan berfungsi dalam pengenalan sel serta stabilitas membran. Baru yang ketiga itu ada dia fosfolipid. Fosfolipid adalah komponen utama membran sel yang membentuk lapisan ganda atau bilayer. Yang keempat ada dia lipoprotein. Lipoprotein terdiri dari lipid dan protein dan berperan dalam transportasi lipid melalui membran sel. Pada membran sel, lipoprotein membantu mengatur struktur dan fungsi membran melalui interaksi lipid protein. Kemudian protein membran. Protein di dalam membran sel dapat berupa protein integral yang tertanam di dalam membran atau protein perifer yang menempel di permukaannya. Memiliki sebagai fungsi termasuk transportasi molekul, sinyal seluler, dan juga dukungan struktural. Kemudian dia ada kolesterol. Kolesterol ini ditemukan di antara fosfolipid, berfungsi untuk menjaga fluiditas dan stabilitas membran. Kolesterol membantu mencegah membran menjadi terlalu kaku atau terlalu cair, tergantung pada suhu lingkungan. Kemudian kita bahas ke bagian yang keempat, itu ada komunikasi antar sel. Komunikasi antar sel mencakup berbagai tahapan termasuk penerimaan sinyal, pengikatan molekul sinyal, dan responsif sel. Yang pertama kita bahas penerimaan. Proses ini dimulai ketika sel target menerima sinyal eksternal berupa molekul ligan, seperti hormon atau neurotransmitter, yang berinteraksi dengan reseptor spesifik pada permukaan membran sel atau di dalam sel. Respon ini memiliki afinitas tinggi terhadap molekul sinyal, yang memungkinkannya mendeteksi dan menangkap sinyal yang masuk dengan efektif. Kemudian yang kedua itu dia ada pengikatan. Setelah sinyal diterima, molekul ligan mengikat reseptor, memicu perubahan konformasi pada reseptor tersebut. Pengikatan ini merupakan langkah kritis yang mengaktifkan jalur transduksi sinyal di dalam sel, mengarahkan aktivitas enzimatik atau interaksi protein-protein yang diperlukan untuk menyalurkan pesan dari sinyal tersebut. Kemudian yang ketiga itu dia ada responsif. Setelah pengikatan ligan, sel memberikan respon melalui berbagai mekanisme seperti perubahan ekspresi gen, aktivitas enzim, atau pelepasan molekul lainnya. Respon ini memungkinkan sel untuk beradaptasi atau bereaksi terhadap perubahan lingkungan.
mempertahankan homeostasis, atau memicu proses biologis seperti pertumbuhan, diferensiasi, atau juga apoptosis. Kemudian yang kelima itu ada dia proses perpindahan. Yang pertama itu dia ada difusi. Difusi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada difusi sederhana, adalah perpindahan molekul dari daerah dengan konsentrasi tinggi ke daerah dengan konsentrasi rendah tanpa memerlukan energi atau protein pembawa. Contohnya itu dari difusi sederhana atau perpindahan gas oksigen atau karbon dioksida melalui membran sel. Yang kedua ada difusi terfasilitasi, terjadi dengan bantuan protein transport seperti saluran atau pori. Molekul besar atau bermuatan seperti ion memerlukan protein ini untuk melewati membran, karena membran sel tidak permeabel secara alami terhadap mereka. Yang kedua ada dia protein transport. Protein transport ini terbagi menjadi dua. Yang pertama dia protein saluran. Ini dia membuka jalur atau pori di membran, memungkinkan molekul spesifik seperti ion untuk melewati membran sesuai dengan gradien konsentrasinya. Contohnya itu termasuk saluran ion yang responsif terhadap perubahan potensial listrik di membran, seperti saluran natrium atau juga kalium di neuron. Baru yang kedua itu protein pembawa, berfungsi dengan cara mengikat molekul tertentu dan mengubah bentuknya untuk memindahkan molekul tersebut melalui membran. Ini bisa terjadi secara pasif ataupun aktif dengan menggunakan energi dari ATP. Kemudian yang ketiga itu dia ada transport aktif. Transport aktif memerlukan energi seringkali dalam bentuk ATP untuk memindahkan molekul melawan gradien konsentrasinya. Contoh dari transport aktif adalah pompa natrium kalium yang sangat penting untuk fungsi neuron dalam mengantarkan impuls saraf. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya perbuat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.